semuanya, mari kita bersukacita. Hah? Bersukacita? Mana mungkin bisa bersukacita di tengah situasi yang masih seperti ini? Kita masih merasakan dampak dari pandemi virus corona. Perekonomian kita belum bisa membaik. Lalu kita juga masih banyak yang sakit. Apakah benar yang dikatakan kakak tadi bahwa kita harus bersukacita? Tapi apa bisa kita bersukacita? Justru hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang sukacita. Walaupun saat ini kita masih terkurung dalam situasi pandemi, kita masih terkurung di rumah-rumah, kita masih nggak bisa pergi bebas kemana-mana, tapi nggak ada alasan loh bagi kita untuk berhenti bersukacita. Yuk kita buka Alkitab kita dari Filipi 1 ayat 17 sampai yang ke-18. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Bapak Ibu sekalian, ayat yang disampaikan tadi adalah ajakan bagi kita untuk senantiasa merasa bersukacita. Tetapi bersukacita yang ini bersukacita yang aneh. Mengapa? Karena orang yang mengajak kita bersukacita saat itu tadi sedang ada di dalam penjara. Hah? Penjara? Iya, di penjara. Karena pada saat itu yang menuliskan adalah Rasul Paulus. Dia mengabarkan kabar keselamatan tentang Kristus dan akhirnya dia dikurung dalam penjara. Kira-kira situasi terpenjara itu hampir mirip dengan kita. Kalau Paulus dipenjara karena hukum, kita dipenjara dalam situasi pandemi corona. Nah, dalam situasi di penjara inilah Paulus meminta jemaat di Filipi untuk bersukacita. Padahal nih ya, kalau dibandingin kondisi Paulus yang di penjara dengan kondisi orang-orang di Filipi tentu tidak jauh lebih baik. Dalam situasi di penjara inilah Paulus menuliskan surat kepada jemaat Filipi untuk bersukacita. Padahal kita tahu kondisi penjara Paulus tentu tidak lebih baik dari kondisi jemaat Filipi. Tetapi apa yang disampaikan Paulus itu adalah bukti sebuah iman yang dewasa. Iman yang dewasa bukanlah iman yang meminta dihibur ketika ia ada dalam kesulitan, tetapi justru menghibur sekalipun dia ada dalam kesulitan. Dalam kondisi ini kita belajar bahwa Paulus yang di penjara seharusnya ia dihibur, tapi ternyata ia malah menghibur jemaat di Filipi. Paulus yang harusnya dikunjungi, tapi dalam kondisi fisik yang terbatas, ia justru mengunjungi jemaat-jemaat di Filipi dengan menggunakan surat. Tindakan Paulus ini sebenarnya adalah contoh wujud iman yang dewasa. Saudara, iman yang dewasa adalah iman yang mau memberi pertolongan di saat sejatinya kitalah yang butuh pertolongan. Iman yang dewasa adalah iman yang menguatkan orang lain di saat sejatinya kitalah yang butuh dikuatkan oleh orang lain. Iman yang dewasa adalah mau memberi sekalipun di saat itu kitalah yang membutuhkan pertolongan. Tapi bagaimana caranya punya iman yang seperti itu? Kalau omongan saja mah gampang. Tapi bagaimana kita bisa melakukan dan bertumbuh menjadi orang yang beriman dewasa? Nah, justru itulah fokus utama dari surat Filipi ini. Dalam surat Filipi ini ditegaskan bagaimana bahwa sumber kekuatan
sumber kemampuan itu berasal dari Tuhan. Kalau kita pakai kemampuan kita sendiri untuk menolong, untuk mengasihi, untuk menyemangati orang lain di saat kita down, tentu nggak akan bisa. Tapi kalau kita mengandalkan pertolongan Tuhan, nggak akan ada yang mustahil. Kita bisa tetap jadi orang yang bermanfaat sekalipun kita membutuhkan pertolongan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi kelemahan dan kekurangan saudara saat ini, entah itu merasa sulit dalam ekonomi, entah itu masih merasa khawatir, entah itu karena kita ada dalam kondisi sakit dan memerlukan kesembuhan, atau ada dalam permasalahan-permasalahan lain. Percayalah, masalah, kelemahan, dan tantangan yang kita hadapi gak akan menghilangkan kesempatan kita untuk membagi sukacita dengan orang lain. Tindakan-tindakan kecil bisa kita mulai untuk memberi rasa sukacita kepada sesama kita. Dengan quotes-quotes yang menginspirasi, dengan sapaan-sapaan selamat pagi, dengan foto-foto senyum dan sumringah, serta dengan kalimat-kalimat sukacita yang bisa kita sampaikan. Tidak perlu hal-hal yang berat untuk berbagi sukacita, dan percayalah, Tuhan pasti memampukan kita untuk membagi sukacita. Sampai jumpa. Dadah.